Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan menyampaikan perihal tentang siapa itu pasukan Al-Mahdi. Pasukan Al-Mahdi, apakah kalian pernah menemukan satu hadis saja yang menggambarkan bahwa Al-Mahdi berperang bersama-sama pasukannya? Al-Mahdi berperang bersama-sama dengan pasukannya hanya disampaikan para pemuka agama dan ustadz-ustadz akhir zaman. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyampaikan hal itu, hanya karena Al-Mahdi dikatakan sebagai khalifah yang menerima petunjuk. Dan ada gambaran pasukan Al-Mahdi, lalu ditarik kesimpulan Al-Mahdi akan berperang bersama pasukannya. Di mana tiap peperangan Al-Mahdi akan meraih kemenangan? Apakah cerita yang kalian dengar itu masuk akal ketika mereka sampaikan dengan gambaran bagaimana peperangan itu? Coba gunakan logika kalian. Islam itu ajaran agama yang masuk di akal. Semua ada penjelasan ilmiahnya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Katanya dengan izin Allah. Begini gambaran kurang lebihnya. Ketika Al-Mahdi dan pasukannya menyerang satu bangsa, lalu memenangkannya di setiap kali peperangan karena saking hebatnya pasukan Al-Mahdi ini. Kira-kira dengan peperangan yang diceritakan dan digambarkan para ustadz akhir zaman seperti itu, mungkin penduduk bangsa yang dikalahkan itu dengan sukarela akan masuk Islam. Tapi bunyi hadis katanya begitu. Itulah akibat kalau hadis sekedar dibaca, dari yang dibaca lalu dibuat cerita, seakan begitulah tafsirnya. Ketika kejadian yang disampaikan hadis itu tidak terjadi berdasarkan apa yang mereka ceritakan dan gambarkan, lalu dikatakan hadisnya lemah. Bisa jadi ini hadis dhaif katanya. Bukan hadis yang dhaif, tapi cara kalian memahami dan mentafsirkan yang lemah, ilmu dan dhaif. Ingatlah, pemimpin perang terbaik itu disematkan untuk Muhammad Al-Fatih dan pasukannya ketika menaklukkan Konstantinopel. Al-Mahdi berperang sendiri tanpa pasukan, dengan siasat perang yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap peperangan itu
tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada siapapun selain daripada Al-Mahdi. Lalu siapa pasukan Al-Mahdi yang sebenarnya, yang telah digambarkan Rasulullah datang di akhir zaman? Bagaimana Al-Mahdi berperang dan siapa pasukan Al-Mahdi? Kalian tidak akan pernah membayangkan, apalagi memikirkannya. Siasat perang Al-Mahdi yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuk adalah Al-Mahdi berperang di alam gaib, menghancurkan semua program dan rencana kerja iblis untuk menghancurkan umat manusia, dan Al-Mahdi tidak pernah kalah melakukan itu. Walaupun iblis dan sekutunya dengan segala upaya mempertahankannya, hingga iblis sebagai makhluk yang tak pernah putus asa pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bukankah manusia itu ciptaanmu yang paling lemah, dan mereka tidak akan selamat dari kami? Kalau tidak dalam mengingatmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik kuasa atas segala sesuatu pun tidak pernah mengingkari apa yang telah disampaikan." Pertanyaan iblis pun dijawab, "Wahai iblis, aku tidak pernah menyampaikan bahwa manusia itu tidak bisa melawan iblis." Dan dengan hancurnya semua program setahap dan dengan hancurnya semua program iblis, umat manusia setahap demi setahap terbebas dari godaan iblis, walaupun pengaruhnya akan tetap masih ada. Dan bukti dari kemenangan peperangan itu adalah ketika kalian dari bangsa-bangsa, bahkan tidak tahu apalagi mengenal Islam, tiba-tiba beramai-ramai masuk Islam. Tapi kemenangan Al-Mahdi itu tidak bisa dinikmati umat di akhir zaman. Tapi kemenangan Al-Mahdi itu tidak bisa dinikmati umat akhir zaman dalam waktu yang lama, karena fitnah Dajjal sudah di depan mata. Fitnah terdahsyat yang tidak pernah dialami umat-umat Rasul sebelumnya. Dan disinilah peran pasukan Al-Mahdi berlaku. Pasukan Al-Mahdi itu sebenarnya adalah orang-orang yang berbaiat kepada Al-Mahdi, kemudian membantu Al-Mahdi menyampaikan hal-hal yang disampaikan Al-Mahdi. Kalau dalam bahasa sekarang, membagikan postingan atau video yang isinya dibuat langsung oleh Al-Mahdi. Itulah pasukan Al-Mahdi. Subscribe itu gratis di channel ini. Ketika kalian subscribe, bernilai syafaat Rasulullah, karena dianggap kalian sudah berbaiat, dan syafaat itulah sebenarnya harta yang Al-Mahdi bagikan di akhir zaman. Di mana ketika kalian mendengar kabar Al-Mahdi itu lalu kalian berbaiat? Di mana ketika kalian mendengar kabar Al-Mahdi lalu kalian berbaiat? Kesempatan berbaiat dan menerima syafaat dengan cara ini ada batas waktunya, dan sudah tidak berlaku apabila pertama, hujah Al-Mahdi sudah jadi hukum para ulama. Kedua, bangsa Arab sudah dipimpin raja yang bernama Abdullah. Kalau itu sudah terjadi dan kalian ingin berbaiat, maka kalian harus terhubung langsung dengan saya. Dan jangan lupa untuk menonton dan memahami yang saya sampaikan, baik dalam video panjang ataupun dalam video pendek atau video short. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.